Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalus salam salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hidayah beserta jajaran pengurus, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Kita bersama-sama untuk mengadakan tasyakur bi nikmat dalam rangka ta'ziman wa takriman li maulidi Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dipelopori oleh pengurus DKM, Bapak Ketua DKM beserta jajaran, dan juga didukung oleh seluruh masyarakat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir. Mudah-mudahan ini semua adalah bagian daripada amaliyah kita dalam rangka mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, tidak henti-hentinya salawat dan salam kita mohonkan semoga senantiasa tetap melimpah curahkan kepada beliau, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita sekalian yang mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari beliau pada hari akhir.
sehingga kita diselamatkan dari kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, marilah untuk bersama-sama memulai majlis ini bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah majlis maulid ya, memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mulai dengan membacakan sholawat kepadanya. Mohon nanti Bapak dan Ibu mengikuti ya apa yang saya baca. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Shiratal ladzina Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Allahumma
قرى بلد مؤضم اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا دجى زمنا محمد مولانا صلى الله وكلم مدعوك أحمد يا محمد يا سيدي الرسل المقدم اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عطر اللهم قبره الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para ibu dan bapak yang saya hormati, selanjutnya kita bacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya wa'bud rabbaka, hendaknya engkau beribadah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu al-yaqin. Ma huwa al-yaqin? Al-yaqin yaitu adalah al-ajal. Al-ajal al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidin asyakirin biqalbin salim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain merupakan sebuah tradisi yang sangat baik, juga penting bagi kita sekalian, terutama untuk generasi muda, ya. Untuk apa? Untuk mengenal, ya, untuk mengenal sosok seorang Rasul yang diagungkan, Rasul akhir zaman. Paling tidak saya akan menyampaikan 2 ayat saja. Pertama adalah ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran. Ya, surat apa? Surat Ali Imran, bukan Al tapi Ali, ya. Beda Al dengan Ali. Kalau Al itu kata sandang atau ma'rifat, atau menunjukkan ma'rifat. Tapi kalau Ali itu isim, ya, artinya keluarga. Yang kedua adalah firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab. Surah Ali Imran yang pertama ada di dalam ayat ke 164. Ini terkait dengan
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sudah kenal ya Rasulullah ya, apalagi bapak-bapak ya, karena sama-sama laki-laki. Dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di mana, Bu? Di mana beliau dilahirkan? Nih, para santri ada yang tahu di mana Nabi Muhammad dilahirkan? Ya, di mana? Siapa Nabi Muhammad itu? Ya, Nabi Muhammad itu punya ayah bernama siapa? Abdullah. Dan beliau punya ibu juga. Punya ibu? Punya ibu. Siapa namanya? Aminah. Ya, Aminah. Betul? Ya, betul ibu-ibu? Ya. Barangkali aja ada yang salah ya, yang beda. Jadi Nabi Muhammad ini ibunya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah dan bapaknya bernama Abdullah. Paling tidak kalau kita ingin tahu rujukan itu, kita harus membaca misalnya sejarah Nadom Al-Barjanji ya, itu dalam Al-Barjanji Majmu'atul Maulid. Di sana dikatakan wa ba'du fa'aqulu wa Sayyidina Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abdillah. Kan gitu ya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ibnu Abdillah ya, bapaknya bernama Abdullah. Nah, bapaknya bernama Abdullah, ibunya Aminah, ya, dilahirkan di mana? Di Mekah. Dilahirkan di Mekah. Tahunnya cuma tidak disebut. Ya, kenapa? Karena belum ada kalender, belum ada penghitungan kalender tahun. Cuma disebut tahunnya itu adalah tahun peristiwa. Jadi disebut tahunnya di situ adalah tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di situ ada peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, sekarang udah ingat tadi ya? Sudah mulai connect ya? Jadi dulu itu ada sekelompok orang ya, sekelompok pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan itu menggunakan kendaraannya, tunggangannya itu adalah gajah. Waktu itu Ka'bah sedang dipegang kuncinya oleh kakeknya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abdul Muttalib. Wa ba'du fa'qulu wa Sayyidina Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abdillah Ibni Abdil Muttalib. Nah, jadi Nabi Muhammad itu bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Nah, kakeknya ini adalah orang pembesar Quraisy yang memegang kunci Ka'bah. Tuh. Ternyata itu adalah rencana makar penghancuran Ka'bah itu dikarenakan rasa iri karena Ka'bah senantiasa dikunjungi banyak orang, ya.
Dan sekelompok orang ini ingin mengalihkan perhatian manusia sehingga dia mungkin mau membangun bangunan yang lain di tempatnya, sehingga Ka'bahnya harus dihancurkan dulu. Nah, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membatalkan rencana mereka, menggagalkan rencana mereka? Ini diterangkan di dalam satu surat yaitu surat Al-Fil. Ya, ini para santri hafal ya surat Al-Fil ya. Oke. Coba kita baca sama-sama bagaimana surat Al-Fil itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahu. Nah, itu surat Al-Fil. Bagaimana Allah fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah memperlakukan ashabil fil. Jadi orang-orang yang berkendaraan gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Ternyata mereka digagalkan oleh Allah dengan sekelompok burung yang disebut burung ababil. Arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung-burung ababil itu dengan melemparkan batu-batu yang panas. Ya. Orang yang terkena kerikil yang dibawa oleh burung itu, itu badannya seperti daun yang dimakan ulat. Seperti apa? Seperti daun yang dimakan. Tinggal apanya? Tinggal apanya? Kalau ada daun dimakan ulat, yang ada adalah tulang daunnya. Berarti dagingnya habis, tinggal tulang belulang. Itulah keadaan. Itu orang yang hendak mengganggu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak menghancurkan. Ya. Itu kejadiannya. Ya. Ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya sampaikan akan membacakan satu ayat yang di dalam surah Al-Imran Surah Al-Imran ayat 164. Ini bunyinya demikian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Ini surat apa tadi? Ali Imran. Surat keberapa? Para santri ada yang tahu? Surat Ali Imran surat keberapa? Surat ke-3 setelah surat Al-Baqarah. Setelah surat Al-Baqarah, surat Ali
setelah surat Ali Imran surat An-Nisa. Ya, begitu ya. Jadi susunannya begitu. Ini ayatnya 164. Apa ini? Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan nikmat. Laqad mannallahu alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum mukminin, orang-orang yang ceritakan gitu ya. Ya Rasulullah, saya ini orang susah, saya ini selalu kekurangan. Kata Nabi, coba kamu biasakan membaca surat Al-Ikhlas. Baca apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jangan lupa baca surat Al-Ikhlas itu pakai bismillah. Ya, bila surat yang lain juga pakai bismillah ya. Cuma ini dalam kitab tersebut ada riwayat, ada orang membaca surat Al-Ikhlas setiap hari 100 kali, tapi tidak pakai bismillah. Lalu oleh Allah diberi mimpi. Mimpinya itu dia melihat 100 ekor merpati tanpa kepala. Melihat apa? 100 ekor burung merpati tiaya puluhan. Tiaya sirahan, tidak tanpa kepala. Nah, ketika ditanyakan kepada gurunya, ini kamu biasa baca Al-Ikhlas tidak pakai bismillah. Oh iya. Jadi pakai bismillah itu lebih utama. Artinya setiap mengulangnya pakai bismillah. Kadang-kadang kan kita baca bismillah sekali, lalu Al-Ikhlasnya terus ya. Nah, setiap baca bismillah. Maksudnya begitu. Nah, terakhir. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada istrinya Aisyah. Kata Rasul, ya Aisyah, la tanami, kamu jangan dulu tidur ya, sehingga kamu ini hatta ta'mali arba'ata asya. Nah ini kan setelah ini pasti jam tidur ya. Kata Nabi, jangan dulu tidur kecuali atau sehingga kamu beramal dulu atau melakukan dulu 4 perkara. Jangan dulu tidur sebelum mengerjakan 4 hal, 4 perkara. Pertama kata Nabi itu hatta tahtamil Quran. Sebelum kamu menghatamkan Quran, jangan dulu tidur. Quran tamat di Al-Fatihah sampai Anas, jangan dulu tidur. Yang kedua, hatta taj'alil anbiya laka syufa'a yaumal qiyamah. Sebelum kamu menjadikan para nabi itu penolong bagi kamu pada hari kiamat, pemberi syafaat pada hari kiamat. Yang ketiga, hatta taj'alil muslimina radina anki. Sebelum kaum muslimin ridho kepadamu. Ampura. Orang bukan salah, kalau kita punya salah, semua tetangga ini mengampuni kita. Nah, kita teh sama meh bobok kedah ridho heula.
Badai bobo teh tok cek puntennya abdi tadi. Wios diampura. Terus kata tangan ieu. Nah, itu bayangannya begitu. Bayangan Siti Aisyah begitu. Berapa tuh? 3. Yang keempat, hatta tab'ali hajjata wa umrah. Sebelum kamu melakukan haji dan umrah. Tong wakabobo punya kudu haji heula umrah heula. Badai gitu badai. Jadi hiji ulah waka bobo setacan tamat Al-Quran. 2 waka bobo setacan para nabi jadi syafaat ka urang. 3 ulah waka bobo setacan kaum muslimin ridhoeun ngampura ka urang. 4 ulah waka tidur jangan duduk tidur waka bobo setacan ngalaksanakeun haji sareng umrah 32 juta bunga. Nah, haji ngantrinya 20 tahun. Tos Siti Aisyah saat tasna kita itu kumaha? Pada hora alus setras Rasul teh lebar. Salat Rasul teh. Ditinggalkeun Siti Aisyah dina pangkuleman di atas dipan, sehingga Rasul selesai sholatnya. Maka ketika selesai sholat, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, engkau telah memerintah, engkau telah menyuruhku sesuatu atau 4 hal yang aku tidak mampu melakukannya. Ya, mungkin kalau Rasul mengira setelah Rasul sholat, Aisyah juga sudah tamat apa yang diperintahkan. Ternyata Aisyah menunggu-nunggu Rasul mau bertanya, ya Rasulullah, engkau menyuruhku 4 hal yang aku tidak mampu melakukannya. Ya, la aqdiru, tidak mampu bihadhihi saat. Aku tidak mampu di waktu yang sekarang ini melakukan 4 perkara itu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi, maka mendengar pertanyaan itu Rasul hanya senyum saja. Rasul hanya tersenyum. Bagaimana kata Rasul? Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad faka'annaki khatamatil Qur'an. Kalau kamu baca surat Al-Ikhlas itu sama dengan menghatamkan baca saja Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan pahalanya sama dengan hatam karena Al-Ikhlas itu sulusul Quran. Al-Ikhlas itu 1/3 jadi lamun memang bobo kalau sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali sanggup tidak Bu? Bapak Ibu sanggup? Lama tidak? Moalnya dinalilana kaburu-buru pun baik. Kan gitu ya. Nu kadua, jadi ngahatamkeun Quran teh cukup dengan baca surat Al-Ikhlas. Yang kedua, idza shalaita alayya wa alal anbiya min qabli faqad sirna laka syufa'a yaumil qiyamah. Kalau kamu baca sholawat kepadaku dan kepada seluruh para nabi itu sama dengan menjadikan nabi-nabi sebagai syafaat, sebagai pemberi syafaat padanya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin ajmain. Itu saja sholawat. Kemudian yang ketiga apa tadi? Wa idastaghfarta lil mu'minina, apabila kamu memohon ampun untuk semua kaum mukminin itu sama
sama dengan menjadikan mereka ridho kepada Allah. Jadi sebelum tidur, 1 baca Al-Ikhlas, 3 baca sholat kepada Nabi dan kepada seluruh para Nabi. Yang ketiga istighfar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal bi rahmatika ya arhamar. Yang keempat apa yang keempat? Yang keempat wa idza qulta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kalau kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sama dengan kamu sudah haji dan umrah. Jadi bapak namanya bapak orang itu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ya wa'amud tuh bismillahirrahmanirrahim wallahu Allahu subhanahu gitu kan. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kerlak tuh temut naon. Nah, itu sudah berarti perintah apa contoh Rasul itu sudah dilaksanakan. Insyaallah kalau tidur yang begitu tidurnya berkualitas, asup ibadah. IKG subuhna mau kasiangan sok sanajan, sok sanaos ya, walaupun tidurnya sudah larut. Sering Bu ya, sering dialami lah. Kalau misalnya kita tidurnya sembarangan, pasti keberangan. Bakat kutunuh, sak, wah geus we, lapul subuh teh. Tapi lamun mimitina siga sunnah Rasul laksanakeun. Pas ada kekupi. Nah itu ya, barokahnya seperti itu. Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, ibu dan bapak sekalian, saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Sekali lagi dalam rangka peringatan ini Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan tambahan ilmu ya, peningkatan amal gitu, dan juga bisa meningkatkan silaturahmi kepada sesama muslim. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naddim ahwalana wa asin af'alana wa khalisna minal faqri wal jalli wal ihsan minal bala wa asimna minal bala'i minal bala'i wal waba wal ta'un wa min sururil a'da'i was sayatin. Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana intidam fi jami'il umuri dunya wa dunya. Allahumma yassir lana intidam fi jami'il umuri dunya wa dunya. Allahumma yassir lana intidam fi jami'il umuri dunya wa dunya. Wa asil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syirk. Allahumma ba'idna minasy syarri wal 'isyan. Allahumma ba'idna minasy syarri wal 'isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'al qada wa samatatil a'da. Ya muhawwil hawl wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwil hawl wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muhawwil hawl wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya katsir nawwal wa ya khaliq jami'il afal. Waffiqna li niyatil khair fi jamil aqwal wal af'al. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallib waqtana ja'almanana.
wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qul lana wa la taqul alaina biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minan awali muqtahin. Maulaya salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.